Jadi rekan-rekan sekalian, apapun kejadiannya, sekecil apapun ya, jangan pernah lepas dari keyakinan ini biiznillah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Something wrong. Oke, sebentar. Harus dijual gitu dok? Oh, enggak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofonnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa kalian. Alhamdulillah, ini tadi kawan-kawan sudah datang dari, sudah hadir dari, maaf, report. Oke. Testing. Alhamdulillah sudah off. It's okay. Jadi salah satu yang bisa membuat orang sabar, ini penting kajian tentang sabar ini adalah mengapa orang bisa sabar. Salah satunya adalah ingat sabar itu pada pukulan pertama ya. Sabar itu pada pukulan pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah, langsung dia mengatakan kami semua milik Allah dan kami kembali ke Allah. Nah, ini mudah dikatakan, tapi dalam prakteknya pokoknya ditimpa sesuatu, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata-kata selanjutnya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Apapun ya, sehalus apapun, kegigit dan sebagainya, mau perasaan yang tidak enak dari kelakuan anak, kelakuan pendamping hidup, pokoknya apapun yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, harus saya jalani, dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Tambahannya surat Al-Hadid ayat 2223 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Nah, ini penting ini. Jadi, ini sudah tertulis dalam lauh mahfud. Sudah tertulis dalam lauh mahfud. Karena tidak ada kejadian apapun yang tidak tertulis di lauh mahfud. Tapi sesudah itu harus tanya, kenapa kok saya mendapatkan ini? Maka langkah selanjutnya adalah taubat. Bagaimana? Surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi kalau ada apa-apa, ini diundang oleh dosa saya. Saya pernah nyakitin orang. Mungkin sudah lalu. Kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Kejadiannya sekarang, saya sudah tua kok kejadiannya sekarang. Mungkin diundang dosa waktu kita balik, tapi kita belum taubat. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun dari Allah, keburukan yang menimpa, pasti ada dosa kita. Jadi sesudah kita yakin, kita terima, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Kita sabar, kita ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho. Dan selanjutnya itu ayat taubat tadi. Apa nih dosa saya?
What is my sin? Ini harus dipikirkan. Without tobat, karena ada dua yang, do you understand, brother? Little bit? It's okay. Ya. Biasanya kalau ada orang bule jadi keluar bahasa Inggrisnya, tapi ini coklat semua, enggak. Jadi pelit lagi bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau ada sesuatu itu harus bawanya ke tobat. Harus tobat. Tobat itu gerbangnya, ya. Tidak tobat berarti kita tidak membuka pintu pertolongan Allah. Cari terus dosanya, apa nih dosa saya? Apa nih ya Allah? Engkau pasti tahu dosa ini, ya. Nah, ini obat yang paling penting. Tanpa tobat, ya gerbangnya tertutup. Oleh karena itulah keberanian seseorang itu sebetulnya bukan berani melihat kesalahan orang lain. Kalau itu sih tidak usah pakai iman juga udah terlatih, ya. Justru keberanian kita itu adalah, apa nih dosa saya? Kenapa Allah takdirkan? Ingat tentang ilmu burung dulu, ya. Ada keluar dari Masjidil Haram, kemudian merpati buang kotoran kena keningnya. Dia bertanya, ya Allah, ini lapangan segini luasnya, merpati segitu kecilnya, jidat saya kecil, kenapa kena ke sini, nggak ke situ? Ya, ini kan sebuah kejadian ma khalaqta hadza batila, tidak kebetulan, ini diatur. Karena untuk kena kotoran merpati, kena jidat itu kan rumit, ya. Lintasan harus sama, percepatan terbang burung dengan jalan kaki harus berimbang, sudut kemiringan antara pantat burung dengan jidat kita, sudut elevasinya harus presisi, tingkat kecepatan angin, ya, karena belok dia. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati, ya. Gimana semua udah pas, merpati cuman kentut, ya kan, hanya angin, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, apapun kejadiannya, sekecil apapun, ya, jangan pernah lepas dari keyakinan ini biiznillah. Nah, di dalam bicara ini tidak hanya kita yang bicara, tapi misalkan suami terjadi sesuatu, istri harus bantu bicara. Qadarullah, Pak. Ya, ini saling membantu. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita harus menjalani semua ini. Luar biasa itu. Karena biasanya suka menyalahkan, apa sih, gara-gara begini, gara-gara begitu. Enggak, ini sudah terjadi. Ini berarti sudah ketentuan Allah, tertulis di Lauh Mahfuz, kita harus menjalani ini. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Nah, ini luar biasa. Kalau seluruh anggota keluarga sudah bahasanya adalah bahasa qadarullah, bahasa ketentuan Allah, bahasa biiznillah, bahasa semuanya ada hikmahnya, bahasa bahwa Allah sudah mengukur semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini sudah bahasa iman ini, ya. Memang ada seorang profesor di titik-titik katanya di Indonesia yang tidak kuat dengan bahasa keimanan, ya, nanti akan sengsara sendiri. Karena memang kalau orang Indonesia mah kan rukun, bukan rukun. Pancasila ada berapa? Salah, Pancasila itu ada satu, silanya yang 5, ya. Nah, ternyata kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, harusnya bahasa yang paling banyak diobrolkan di Indonesia tuh bahasa tentang ketuhanan, tentang Allah. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan barokallah, alergi dengan insya Allah, ya berarti dia tidak Pancasilais lah, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kembali, jadi ini bukan bahasa yang sederhana, ini bahasa yang menenangkan. Qadarullah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Ini akan membuat kita lebih tenang. Karena apa? Karena memang inti dari musibah adalah kembali ke Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah. Bagaimana yang sering dibaca itu surat Yunus 107, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illahu.
Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, except Allah, ya, hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa mencegah, menolak, menghalang-halangi, tidak bisa, pasti datang. Jadi kalau misalkan kita sakit, ya, kita harus yakin sakit ini terjadi dengan izin Allah. Kita harus yakin sakit ini sudah diukur oleh Allah. Dan harus yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain Allah. Kita berobat, amal soleh. Kita ke dokter, amal soleh. Kita makan obat, amal soleh. Tapi tidak boleh meyakini dokter yang menyembuhkan. Tidak boleh meyakini obat yang menyembuhkan. Walaupun tiap penyakit itu Allah ciptakan obatnya, tapi tetap saja yang menyembuhkan bukan obat. Makanya kalau megang obat itu, ya, tangan ke obat, mata ke obat, hati ke Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan sakit saya, Engkau pula yang menciptakan obat ini, Engkaulah yang menentukan khasiatnya, dan Engkau pula dengan izin-Mu saya bisa sembuh. Ya Allah, hanya Engkaulah, ya Syafi'u, anta syafi, la sifa'an illa sifa'uk, sifa'an la yugadiru saqama. Makan, jadi makan obat itu tidak ada ketergantungan hati kepada obat. Jangan sampai ini obat luar biasa, ini khasiatnya luar biasa. Walaupun khasiat luar biasa, oleh Allah mau dibuat nggak berkhasiat, lewat saja. Nah, bagi kita harus betul-betul sensitif hati kita, jangan sampai menganggap ada selain Allah yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan. Termasuk ke anak, ya. Ingin anak baik, kita nggak bisa itu ngebulak-balik hati anak. Harus lebih banyak doa daripada nasihat. Sebab nasihat ke anak mah, ke diri sendiri aja nggak mempan nasihat kita, ya kan? Dan kita harus tahu bahwa Allah tuh melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Ayo ngaji. Allah tahu kita bapaknya nggak ngaji, ya, ngajinya dikit. Jangan pegang HP terus, sampai bapaknya megang 2 HP, ya, dan satu lagi di saku, ya. Jadi nggak bisa kita mengandalkan nasihat saja, karena nasihat itu tidak efektif tanpa izin Allah. Sebaik-baik nasihat adalah menasehati dirinya sendiri. Jadi kalau sering disampaikan, kalau ke anak atau cucu ngebangunkan, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Hanya Engkau yang kuasa membangunkan, hanya Engkau yang kuasa menyolehkan. Sambil dibelai rambutnya, diusap, sambil didoakan. Jadi, hei, bangun. Sholat. Kata anak tuh, itu teman saya jarang sholat, baik aja. Kenapa ibu rajin sholat jadi ganas begini? Artinya kita harus tahu. Demikian pula di keluarga, kalau sedang berbeda pendapat, nggak usah bertengkar lah, tinggal banyak doa saja. Karena membulak-balik hati itu adalah Allah yang kuasa. Walaupun kita sudah berdalih apapun, kalau Allah tidak membulak-balik hatinya, ya tidak terbalik, ya. That's all, ladies and gentlemen. Terima kasih Dr. Asep. Dok, teraskan, Dok. Ustaz, banyak teraskan, ya? Teraskan? Oh, kaum dangu. Isinya ada sesepuh di Perth ini, Ustaz Mumu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini teh mau ke pasar loak sekarang.